Kota Madiun menjadi tuan rumah event nasional. Peluncuran aplikasi SIM PKK. Bisnis hantaran yang banjir pesanan di musim nikahan. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kembali menjadi tuan rumah event nasional yang terbaru, Jambore Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Tidak hanya itu, Kota Madiun juga kembali menjadi jujukan studi tiru. Kali ini kunjungan datang dari TPPKK Kabupaten Ogan Ilir. Ikatan Motor Indonesia atau IMI menggelar Jambore Nasional di Kota Madiun. Acara itu pun disambut baik oleh Wali Kota Madiun Maidi. Hal ini disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat mengikuti talk show bersama IMI Madiun Raya di Taman Sumberwangi Pahlawan Street Center PSG, Jumat 25 Agustus 2023. Wali Kota Maidi menjelaskan penyelenggaraan acara nasional dapat berpengaruh terhadap daerah yang menjadi tuan rumah. Untuk itu, Wali Kota berharap acara ini juga dapat memberikan dampak kepada Kota Madiun, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi. Wali Kota Maidi juga menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Madiun untuk meningkatkan kemajuan kota, sehingga Kota Madiun saat ini dapat berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Wali Kota berharap Jambore Nasional IMI di Kota Madiun dapat berjalan lancar, serta memberikan hasil terbaik bagi IMI maupun Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi turut menyambut kedatangan rombongan Tauring Kemerdekaan RI, Pajero Indonesia Bersatu, Kapten Pangeran Timur di Lanut Iflah Yudi, Sabtu 26 Agustus 2023. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun mengapresiasi penyelenggaraan acara, apalagi Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang dikunjungi. Seiring kemajuan pembangunan, Kota Madiun semakin menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Tak sedikit pejabat daerah lainnya yang telah berkunjung untuk studi banding atau studi tiru di Kota Madiun. Bahkan, berbagai event nasional telah digelar di Kota Madiun. Selain kedatangan rombongan Pajero ini, Kota Madiun juga menjadi tuan rumah Jambore Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Wali Kota pun terbuka dengan berbagai kegiatan yang bertempat di Kota Madiun ini. Ini yang luar biasa, makanya tidak hanya Pajero saja, pokoknya organisasi, asosiasi apa saja untuk pengadaan di Madiun, insya Allah saya fasilitasi. Biar kita semakin halus, semakin terkenal. Saya terima kasih sekali teman-teman Pajero hadir di Madiun. Ini yang akan meramaikan Kota Madiun ikut mengakui perubahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ikatan Jambore Nasional atau Jamnas, Ikatan Motor Indonesia atau IMI di Kota Madiun berlangsung meriah. Event yang tersaji di sekitar Pahlawan Street Center atau PSG ini bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Berbagai kegiatan tersaji, ada berbagai jenis kendaraan bermotor juga dipamerkan. Kegiatan yang semakin menarik ini lantaran juga dihadiri Ketua Umum IMI, Bambang Susatyo.
Kehadiran Bambang Susatyo atau Bamsus yang juga Ketua MPR RI tersebut disambut Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Sabtu 28 Agustus. Karenanya Wali Kota juga menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Ketua MPR RI ini di Kota Madiun. Kehadiran tokoh nasional tersebut tentu memberikan semangat tersendiri, baik untuk peserta Jambore maupun untuk Kota Madiun. Tak lupa, Wali Kota juga meminta saran dan masukan untuk Kota Pendekar ke depannya. Wali Kota tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah tersaji gelaran Jambore Nasional di Kota Madiun. Hal itu tentu memberikan banyak dampak positif untuk Kota Pendekar. Kehadiran anggota Jambore dari berbagai daerah di tanah air tentu saja menjadi ajang promosi yang baik. Kota Madiun menurut Wali Kota sudah memiliki banyak perubahan. Hal ini akan semakin dikenal ketika banyak yang datang melihat. Wali Kota Maidi memang getol menarik kegiatan nasional di Kota Madiun. Terbukti, sudah banyak kegiatan besar tersaji di Kota Pendekar. Kedepan, Wali Kota menyebut masih akan banyak kegiatan yang bakal digelar. Salah satunya, pameran bonsai nasional dan internasional. Pameran tersebut rencananya memanfaatkan bangunan heritage di Kota Madiun. Event ini tentu juga akan menyajikan banyak manfaat bagi Kota Madiun. Dengan kegiatan ada di Madiun ini juga bagus. Saya sendiri juga terima kasih sekali. Bila bisa hadir itu luar biasa. Ini yang menyemangati kita semuanya. Kita minta saran-sarannya, kira-kira kota ini kekurangannya apa, masukan-masukannya. Ini yang tadi kita ngobrol. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Event Jambore Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI di Kota Madiun masih berlanjut. Sabtu 26 Agustus 2023 malam, jajaran pemerintah Kota Madiun bersama Ketua IMI Pusat sekaligus Ketua MPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo dan anggota IMI menggelar gala dinner di halaman depan Balai Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Ketua MPR RI dan IMI karena telah menyelenggarakan event nasional di Kota Madiun. Ya, saya terima kasih sekali Jambore IMI Nasional ada di Kota Madiun, Pak Ketum hadir, teman-teman dari Nusantara semuanya hadir. Ini menyemangati saya dengan IMI Kota. Insya Allah dengan kondisi inilah Madiun harus segera punya sirkuit. Sehingga nanti bibit-bibit dari IMI itu akan muncul di Kota Madiun dan sekitarnya. Dan juga akan UMKM kita akan semakin maju, masyarakat semakin sejahtera karena semakin ramai salah satu event yang akan diadakan di Kota Madiun. Wali Kota pun berharap Kota Madiun dapat memenuhi kebutuhan IMI. Juga di acara ini dapat berdampak positif bagi masyarakat khususnya di Kota Madiun. Selanjutnya, di kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan program dan kegiatan Pemkot Madiun, utamanya kebijakan terkait peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bambang Susatyo menyampaikan kesannya terhadap perkembangan pesat Kota Madiun. Hanya satu kata buat Pak Wali Kota, dasar. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Wali Kota atas kesediaannya untuk menjadi tuan rumah untuk acara rutin kami yaitu Jambore Nasional yang setiap tahun kita adakan. Madiun! Madiun! Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun terus menjadi jujukan daerah lain untuk berkunjung, juga studi tiru. Teranyar, tim penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan datang ke Kota Madiun untuk belajar dengan tim penggerak PKK Kota Madiun.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi di Panti PKK Rabu 30 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, istri wali kota ini mengatakan terima kasihnya atas kunjungan yang dilakukan. Dirinya juga menyampaikan beberapa informasi terkait Kota Madiun. Di antaranya prestasi yang diraih Kota Madiun, hingga program kerja PKK sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di antaranya program yang berhasil adalah Kampung KB Sejahtera, Kelurahan Klegen yang meraih predikat terbaik tingkat nasional. Dalam kesempatan yang sama, rombongan dari tim penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan juga diajak berkeliling kota. Utamanya di ikon wisata mancanegara yang ada di Pahlawan Street Center, sekaligus menyambangi rumah data dan Kampung KB Sejahtera Kelurahan Klegen yang ada di Bumi Semendung. Tim penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir yang diketuai oleh Kepala Dinas PPPA PPKB Husni Dayati mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Dirinya berharap ilmu yang didapat selama studi tiru di Kota Pendekar bisa diaplikasikan di Kabupaten Ogan Ilir. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ungkapan apresiasi disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, sekaligus Ketua MPR RI Bambang Susatyo terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya di Taman Sumberwangi PSC atau Pahlawan Street Center, Sabtu 26 Agustus 2023, Ketua Umum IMI tersebut menyampaikan bahwa Wali Kota Maidi mampu merealisasikan visi pemimpin Indonesia terdahulu, yakni untuk memerangi kebodohan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Wow, hanya satu kata buat Pak Wali Kota, dasar. Saya lihat beliau ini sangat mafhum, sangat katam bagaimana melihat persoalan rakyat, bagaimana melihat persoalan masyarakatnya yang dia pimpin, dari mulai urusan stunting, bagaimana sumber daya, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, dan lain-lain. Ini menggambarkan suatu visi dan wawasan yang luar biasa bagaimana membawa rakyat ke arah yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita. Apresiasi juga disampaikan Ketua MPR RI tersebut kepada Wali Kota atas kesediaannya menjadi tuan rumah pelaksanaan event tahunan ini, yakni Jambore Nasional pada 25 hingga 26 Agustus ini. Menurut Bambang Susatyo, event di Kota Madiun tahun ini tidak hanya Jambore Nasional bagi IMI, namun juga pesta rakyat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Bamsud berharap event tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya dalam hal peningkatan ekonomi seperti event ini pada umumnya. Bamsud menambahkan, ke depan kemajuan Kota Madiun bisa semakin ditingkatkan serta menjadi jujukan wisata bagi daerah sekitar. Ya, khusus buat Kota Madiun saya memberikan apresiasi yang luar biasa Pak Wali Kota. Saya lihat kemajuannya cukup dahsyat dari sisi pembangunan, infrastruktur, hiburan, karena Madiun ini menjadi center of pariwisata kabupaten-kabupaten di sekelilingnya. Jadi kalau kalian mau sekedar dilihat di Instagramnya di Paris, nggak usah jauh-jauh ke Madiun aja. Kalau mau lihat di Instagram, mau seolah-olah di Mekah, ya di sini pakai baju ihram, foto lah di mana di Ka'bah. Yang penting niat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Panggonan bisa
ayu-ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Rapat koordinasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun jelang kedatangan Kenya terus dimatangkan. Sementara itu, kursi DPRD kembali lengkap dengan pengucapan sumpah oleh anggota pengganti antar waktu atau PAW. Di samping itu, dalam mendukung transformasi digital, tim penggerak PKK Kota Madiun bersama Kominfo meluncurkan aplikasi SIM PKK. Persiapan kunjungan Kenya ke Kota Madiun terus dimatangkan. Terbaru, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menggelar rapat koordinasi bersama para pejabat di lingkungan Pemkot Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengatakan bahwa semua tamu yang datang ke Kota Madiun harus dijamu dengan baik. Apalagi dalam kunjungan negara kali ini, Kota Madiun akan menjadi representasi Indonesia. Meski banyak pengakuan dari luar, menurut Wali Kota, meskipun banyak pengakuan dari luar, namun pelayanan harus tetap optimal. OPD harus bisa menjadi sutradara di lingkungan masing-masing. Untuk diketahui, kedatangan tamu dari Kenya guna melakukan pelatihan dan peningkatan program KB juga kesehatan reproduksi bagi rakyat di Kenya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. DPRD Kota Madiun memiliki anggota baru. Sigit Ahimsa dari Partai Perindo resmi menjadi wakil rakyat hingga sisa akhir waktu di 2024 mendatang. Sigit menjadi pengganti antar waktu atau PAW kursi milik Sudaryono yang diberhentikan karena merapat ke partai lain. Rapat paripurna pengucapan sumpah anggota pun berjalan khidmat di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun Selasa 29 Agustus 2023. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro menjelaskan, usai paripurna, Sigit Ahimsa sejatinya bukan orang baru, sebab sudah pernah menjabat sebagai wakil rakyat pada periode 2014-2019. Oleh karena itu, Andi optimis yang bersangkutan bisa segera menyesuaikan diri dan segera bisa tancap gas dalam mengemban tugas. Apalagi ada banyak tugas yang menunggu ke depan, salah satunya pembahasan Raperda APBD 2024. Andi menambahkan kelengkapan anggota penting untuk optimalkan kinerja DPRD. Andi menambahkan kelengkapan anggota penting untuk optimalnya kinerja DPRD. Seperti diketahui, wakil rakyat merupakan kerja kolektif. Artinya, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kekosongan kursi akan sangat berdampak jika tidak segera dilakukan pengisian. Sementara itu, Sigit Ahimsa mengaku bakal segera menyesuaikan diri, biarpun dirinya pernah menjadi wakil rakyat sebelumnya. Sigit berharap bisa segera beradaptasi, tentunya akan banyak dibantu dari teman-teman fraksi, khususnya terkait pembahasan-pembahasan yang sudah dan akan dikerjakan. Yang pertama-tama saya pasti menyesuaikan diri dulu, karena
Walaupun saya pernah jabat 2014-2019, tapi kan pasti lain. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan, dan yang pasti saya tidak lulus pada partai, pasti ada petunjuk dari fraksi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Digitalisasi di Kota Madiun mulai merambah organisasi PKK. Bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Madiun, aplikasi SIM PKK pun diluncurkan. Aplikasi untuk mempermudah pekerjaan dan tugas-tugas di PKK tersebut juga mulai disosialisasikan kepada tim penggerak. Salah satunya melalui pelatihan yang berlangsung di GJIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 31 Agustus 2023. Pelatihan dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Yuni mengatakan melalui aplikasi SIM PKK tersebut, petugas sudah tidak perlu lagi menginput data secara manual. Semua sudah terdigitalisasi. Namun, tentu perlu petugas yang menghimpun data untuk dimasukkan dalam aplikasi. Karenanya diperlukan pelatihan tersebut. Apalagi data yang dihimpun cukup banyak, mulai dari PKK tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT RW hingga dasawisma. Pelatihan kali ini setidaknya melibatkan sebanyak 40 anggota PKK dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Peserta pelatihan tersebut nantinya akan menghimpun data anggota PKK untuk kemudian dimasukkan dalam aplikasi. Penerapan itu penting untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan di PKK, khususnya pelaporan rutin tahunan. PKK Go Digital yang sebenarnya sudah lama untuk melaksanakan menindaklanjuti, tapi baru kali ini karena banyaknya kegiatan, dan alhamdulillah disambut oleh Bapak Afla selaku Kepala Dinas Kominfo Informatika Kota Madiun dengan tim penggerak PKK yang bersinergi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini terlaksana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam menstabilkan harga beras, Perumbulok Kota Madiun mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada pedagang di Kota Madiun. Di samping itu, penyaluran bantuan untuk korban kebakaran dilakukan Pemkot setempat dengan menggandeng Basnas Kota Madiun. Informasi ini kami rangkai dengan bisnis hantaran drone scraft yang banjir pesanan di musim nikahan. Perumbulok Cabang Madiun menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada pedagang yang ada di Kota Madiun. Hal itu seperti yang terlihat di Pasar Seliko dan Pasar Besar Madiun. Petugas dari Bulog memantau penyaluran beras SPHP kepada sejumlah pedagang. Senin 28 Agustus 2023. Pimpinan Cabang Perumbulok Madiun, Ferdian Dharma Atmaja menjelaskan, pihaknya melakukan stabilisasi harga pasokan beras di pasar secara masif. Tujuannya untuk menekan harga beras yang tinggi saat ini. Ferdian menambahkan beras yang didistribusikan kepada satu pedagang sebanyak 1 hingga 2 ton setiap harinya. Tergantung kapasitas modal para pedagang dalam membeli beras, karena pembayaran dilakukan secara cash. Harapannya semua pedagang itu nanti kami akan drop, karena kan untuk menekan harga yang saat ini sudah semakin tinggi ya. Harapannya bisa sangat masif, sangat besar, dan berbarengan semua, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan kesempatan yang cukup banyak untuk mendapatkan beras SPHP. Saat ini ada 26 pedagang aktif yang menyalurkan beras SPHP di 3 kabupaten kota. Perumbulok Cabang Madiun mencatat ada 48 pedagang. Sementara saat ini di Kota Madiun sudah ada 17 pedagang yang terdaftar menjual beras SPHP. Dengan rincian Pasar Seliko sebanyak 5 pedagang, Pasar Besar Madiun 10 pedagang, dan Pasar Kojo sebanyak 2 pedagang. Sementara itu, Wina, salah seorang pedagang di Pasar Besar Madiun mengatakan pihaknya merasa terbantu dengan adanya program SPHP Bulog. Sangat-sangat ini sih, membantu, dan masyarakat antusias banget. Lumayan loh Mas, 94 kan. Berasnya ya lumayan, kualitasnya bagus kok, bersih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Bantuan berupa sandang, pangan, dan papan diserahkan oleh pemerintah Kota Madiun dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Madiun kepada korban kebakaran di Jalan Kasuari, Gang Modin, Kelurahan Nambangan Lor, Senin 28 Agustus 2023. Wali Kota Madiun Maidi didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartana beserta Basnas, juga pejabat kecamatan atau kelurahan setempat hadir secara langsung untuk menyerahkan bantuan kepada Rumi yang rumahnya habis dilalap si jago merah pada peristiwa kebakaran Minggu 27 Agustus siang. Wali Kota mengatakan ada bantuan berupa uang sebesar 2 juta rupiah untuk kebutuhan makan korban, serta Pemkot setempat akan mengerahkan tim untuk membangun rumah tersebut kembali. Menurut Wali Kota, proses pembangunan rumah ditarget selesai sebelum 1 bulan. Selama itu pula pemilik rumah untuk sementara waktu ditampung di UPTD Loka Bina Karya Jalan Serindit. Ya ini kita lihat situasi, nanti insya Allah akan dibangun rombongan. Terus hari ini ya uang, kebutuhan harian, terus sama pakaian. Ini sementara kita bawa ke kos-kosan Serindit dulu, rumahnya jadi nanti kembali. Jadi dikeroyok teman-teman semuanya insya Allah dalam waktu dekat. Wakil 1 Basnas Kota Madiun Heri Irawan mengatakan bahwa bantuan diberikan oleh Basnas Kota Madiun melalui program Aksi Cepat Tanggap Darurat atau ACTD, yakni berupa uang 2 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan makan korban sehari-hari. Selanjutnya juga diserahkan dana perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH sebesar 15-20 juta rupiah. Dalam pembangunan tersebut, nantinya Basnas juga dibantu Tagana Dinsos PPPA, BPBD Kota Madiun, serta Dinas Perkim. Dari Basnas itu untuk korban bencana, salah satunya untuk korban kebakaran, itu namanya ACTD, Aksi Tanggap Darurat ya, itu nilainya 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu nanti akan disusuli untuk program yang lain namanya RTLH, sama dengan Perkim, itu untuk perbaikan rumah, itu bisa anggaran sampai 15 juta atau 20 juta untuk menyelesaikan anggaran. Jadi insya Allah akan kita tindak lanjuti dan kita tetap bersama dengan Pemkot, dengan Tagana, dengan BPBD, dengan las-las yang ada untuk segera perbaikan rumah. Sementara itu Rumi mengaku senang dengan bantuan yang disampaikan Wali Kota. Meski sempat kaget, perempuan 67 tahun tersebut berusaha tegar. Sebagai informasi, kebakaran terjadi pada hari Minggu 27 Agustus 2023 siang. Sebelumnya korban sedang bersantai di dekat pintu, kemudian tiba-tiba api sudah menjalar sampai di atap. Warga sekitar lantas membantu Rumi memadamkan api. Damkar Kota Madiun juga dikerahkan hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun harta benda di dalam rumah tersebut habis terbakar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tak hanya bulan Syawal, di bulan Zulhijjah seperti saat ini menjadi musimnya orang menikah. Tak hanya pasangan baru saja yang senang dengan kehadiran bulan ini, juga pelaku usaha mahar dan juga hantaran yang senang karena kebanjiran pesanan. Seperti yang dialami Dwi Rupawati. Perempuan 29 tahun itu dalam sehari bisa mengerjakan 3 pesanan sekaligus, baik hantaran, mahar, maupun buket bunga untuk pengantin dalam pernikahan. Kisahnya dalam berusaha ini dimulai sejak tahun 2019. Berawal dari dirinya yang suka membuat kado dan berbagai macam pernak-pernik dari tangan, lambat laun banyak pelanggan yang minta dibuatkan hantaran dan juga seserahan. Akhirnya dari pesanan itulah membuka jalan rezeki untuk membuat usaha Drones Craft. Sekarang terjauh dari mana? Dari Kalimantan itu. Itu online gitu ya pesannya? Iya. Itu sama souvenir juga, sama box cincinnya juga. Harganya dari 165 sampai 800 ribu. Dwi mengatakan kebanyakan dari karyanya mengusung konsep plastik dengan bahan dari alam seperti daun dan batang dari pohon yang dikeringkan. Harganya yang ditawarkannya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp150.000 hingga Rp800.000. Kendati demikian, harga juga tergantung isinya. Misalnya, perlengkapan make up, tas, baju, dan sepatu.
Dari jenis itu, ia menyebut paling banyak yang diminati adalah mahar yang berisi replika emas antam serta replika uang. Dwi memberi tips kepada para pemesan yang akan menggunakan jasanya, yakni untuk memesan hantaran atau seserahan jauh-jauh hari agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kegiatan masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia belum usai. Berbagai kegiatan masih tersaji di masyarakat, seperti jalan santai, senam, dan bazar bertajuk Kartika Fair 2023 Kelurahan Pangongangan. Kegiatan yang berfokus di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun ini dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kegiatan itu, Wali Kota turut senam bersama masyarakat. Ya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memang gemar berolahraga. Usai gelaran senam, Wali Kota lantas memberangkatkan peserta jalan santai. Wali Kota berharap kegiatan-kegiatan seperti itu bisa semakin ditingkatkan ke depan. Apalagi ada banyak tempat menarik di Kota Madiun yang bisa dimanfaatkan untuk berkegiatan. Seperti diketahui, pembangunan memang terus dihadirkan pemerintah Kota Madiun. Tempat-tempat menarik terus dimunculkan. Di Taman Bantaran juga sudah terdapat wisata air musim kemarau. Sementara di alun-alun juga tengah ada perbaikan paving. Wali Kota menyebut di lapangan besar tengah kota itu juga bakal dibangun replika Monumen Nasional atau Monas. Hasil pembangunan tersebut juga mulai terlihat. Kota Madiun yang dulu disingkiri kini disinggahi. Ada banyak wisatawan yang datang berkunjung. Hal itu tentu berdampak pada peningkatan perekonomian di Kota Pendekar. Wali Kota menyebut tempat-tempat pertumbuhan perekonomian memang terus dihadirkan. Hal itu penting mengingat Kota Madiun tidak banyak memiliki sumber daya alam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi berpesan kepada para lansia yang ada di Kota Madiun untuk hidup sehat dan tetap produktif di usia senja. Hal ini seperti yang disampaikan orang nomor 1 di Kota Madiun itu saat membuka senam sehat bersama Wai Tankung Sabtu 26 Agustus. Senam yang digelar di Gor Wilis Kota Madiun ini diikuti perwakilan lansia dari seluruh kelurahan di Kota Madiun. Tak sekedar gerakan senam, mereka juga melakukan gerakan meditasi untuk memperoleh tenaga dalam yang akan mempercepat permudaan sel-sel tubuh. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan kepada para lansia, usia boleh tua, tetapi penampilan dan semangatnya harus tetap muda. Salah satu caranya dengan menjaga kesehatan dengan olahraga. Menurut Wali Kota, Pemkot terus berupaya dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kota Madiun. Menurut Wali Kota, Pemkot terus berupaya dalam meningkatkan angka harapan hidup Kota Madiun. Pada 2022 lalu, angka harapan hidup Kota Madiun mencapai 72,75 tahun. Maka ke depan harus ditingkatkan menjadi 80 tahun. Untuk itu, sarana prasarana pendukung terus ditingkatkan. Salah satunya pembangunan pondok lansia yang sudah berada pada tahap akhir pembangunan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Kota Madiun belum habis. Berbagai kegiatan perayaan masih mengemuka, seperti karnaval antar rukun warga atau RW sekelurahan Taman yang berlangsung Minggu 27 Agustus 2023. Mengambil start di Lapak Donopuran, kegiatan semakin menarik lantaran diberangkatkan Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota menyampaikan terima kasih atas semangat masyarakat akan perayaan HUT kemerdekaan. Apalagi masyarakat tampil totalitas. Hal itu terlihat dari gelaran yang tersaji. Karnaval tidak digelar seadanya. Peserta karnaval tampil dengan berbagai kostum menarik. Ada juga yang memanfaatkan daur ulang sampah.
Wali Kota Madiun Maidi pun memberikan apresiasi atas kekompakan dan semangat warga yang sangat luar biasa itu. Peringatan HUT kemerdekaan bukan sekedar sarana mengenang perjuangan para pahlawan bangsa, namun bisa menjadi momentum untuk mengeratkan persatuan dan kerukunan, khususnya di lingkup warga. Hadirnya peringatan bisa menjadi tolak ukur kerukunan dan kekompakan warga di lingkungan tersebut. Tidak hanya menyuguhkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga bisa menggeliatkan perekonomian. Apalagi lokasi start dan finish berada di lapak UMKM Donopuran. Kegiatan yang mendatangkan massa besar itu tentunya menjadi berkah tersendiri bagi penjual lapak. Wali Kota berharap kreativitas masyarakat bisa terus digali untuk meramaikan lapak-lapak UMKM. Wali Kota menambahkan, pemerintah sudah memberikan tempat-tempat tumbuhnya perekonomian. Tinggal bagaimana masyarakat ikut berperan untuk meramaikan tempat-tempat tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Jawa Timur memang baru dibuka 9 September nanti. Namun, sejumlah cabang olahraga sudah mulai dipertandingkan. Salah satunya adalah cabur futsal. Tim futsal Kota Madiun pun diberangkatkan ke Sidoarjo, lokasi pertandingan. Ketua KONI Kota Madiun Tato Raya mengatakan, setidaknya terdapat 17 atlet futsal yang diberangkatkan. Atlet diberangkatkan menggunakan bus. Beberapa ofisial dan supporter juga turut dalam rombongan. Mereka juga akan langsung melakoni pertandingan yang pertama. Tim futsal Kota Madiun berada satu grup dengan tim futsal Tulung Agung, Surabaya, dan Ngawi. Dalam pertandingan perdana, bakal melawan tim Tulung Agung di venue pertandingan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Cabur Futsal Porprov 2023 Jawa Timur berlangsung 28 Agustus hingga 16 September nanti. Tim futsal Kota Madiun untuk selanjutnya akan melawan tim Surabaya pada Minggu 3 September dan melawan Ngawi pada Kamis 7 September. Hanya pemuncak grup dan runner-up yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Tato mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Madiun yang sudah menyiapkan reward dalam jumlah yang besar. Untuk cabur yang beregu disediakan reward 100 juta rupiah jika mendapatkan emas. Sementara perorangan mendapatkan 40 juta rupiah. Hal ini tentu akan memberikan semangat tersendiri bagi atlet. Ya, harus all out. Dalam kompetisi seperti itu harus all out. Yang seperti saya sampaikan, nggak usah mikir apa-apa. Tapi fair play. Kemudian jaga sampai jangan ada gesekan-gesekan. Kalau ada gesekan-gesekan itu nanti bertanding dia pasti tidak konsentrasi. Pasti. Itu biasanya gitu. Jadi kalau bertanding itu harus benar-benar lepas dari segalanya. Itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Turnamen bola voli Andika Cup Kelurahan Kanigoro resmi berakhir Sabtu 26 Agustus malam. Turnamen bola voli tingkat Kota Madiun dan sekitarnya bertajuk Smash Happy 76 tersebut menyajikan pertandingan seru lagi menarik. Tak hanya itu, kegiatan juga memberikan banyak manfaat. Tak heran, Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam penutupan turnamen untuk memberikan apresiasinya. Orang nomor 1 di Kota Merdeka tersebut berharap kegiatan bisa semakin dibesarkan. Seperti diketahui, turnamen bola voli Andika Cup sejatinya rutin digelar setiap tahun, tepatnya bersamaan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI. Namun, turnamen sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Turnamen tersebut merupakan hasil inisiasi Karang Taruna Kelurahan Kanigoro tersebut. Hadirnya turnamen menurut Wali Kota bukan hanya menjadi ajang untuk menyalurkan minat dan bakat masyarakat, namun bisa menggeliatkan perekonomian lokal sekitar. Apalagi, lokasi turnamen masih satu kawasan dengan lapak UMKM Kampir Kelurahan Kanigoro. Artinya, kehadiran turnamen bisa meramaikan pedagang di lapak. Pemerintah memang terus berupaya menghadirkan tempat-tempat tumbuhnya ekonomi. Di samping itu, fasilitas pendukung juga dimunculkan. Salah satunya rehabilitasi lapangan Kanigoro. Lapangan tersebut mendapat sentuhan pembangunan agar bisa kembali difungsikan dengan optimal.
Sebelumnya, lapangan kerap tergenang air hujan hingga banyak ditumbuhin rumput liar. Lapangan pun saat ini juga sudah ditinggikan dan pengerjaan lapangan selesai tahun ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun District yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Beli obat ke apotik, tonton terus Madiun District. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun District, sajian informasi inspirasi minggu ini.